Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Nah, teman-temanku semuanya yang lihat video ini tentunya baru mencari yaitu informasi tentang PPDB SMK maupun SMA. Nah, teman-temanku semuanya, sesuai janji saya yaitu kita akan membahas yaitu jalur-jalur apa saja yang ada di SMA dan SMK untuk pendaftaran sekolah di tahun 2024. Simak videonya sampai habis teman-temanku semuanya. Nah, teman-temanku semuanya, yang pertama kita akan bahas yaitu jalur PPDB di SMA. Ini di SMA dulu ya, kita besok akan bahas di SMK. Nah, di SMA sendiri ada jalurnya zonasi, afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua wali, jalur prestasi. Sudah, hanya 4 itu saja. Lalu kita akan bahas yaitu detailnya satu persatu nanti secukupnya ya teman-temanku semuanya. Ini kita zonasi dulu ya, baru nanti akan melangkah ke jalurnya afirmasi. Zonasi itu begini, kita akan kupas ya. Zonasi adalah pembagian wilayah. Jadi wilayahnya sudah dibagi-bagi. Calon peserta didik berdasarkan jarak. Jarak itu radius, domisili sesuai alamat pada kartu keluarga dengan satuan pendidik yang ditetapkan. Nah, jadi jaraknya dari rumah sampai sekolah itu adalah zonasi. Nah, sesuai dengan apa? Ini 1.2 itu titik koordinat satuan pendidik yang dimaksud adalah gerbang utama. Ini nanti semisal sebelahan rumahnya tidak diterima di jalur zonasi perlu dipertanyakan ya. Titik koordinatnya sebenarnya di rumahnya itu jaraknya seberapa sampai dengan titik koordinat di gerbang utama satuan pendidik itu ya. Terus yang ketiga titik koordinat atau ordinat calon peserta didik berdasarkan alamat domisili kartu keluarga yang diterbitkan, nah, atau telah tinggal selama singkat 1 tahun dalam dihitung dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan. Terus selanjutnya calon peserta didik yang wajib diterima melalui jalur zonasi paling sedikit 55% dari daya tampung yang dilakukan seleksi berdasarkan jarak terdekat domisili calon peserta didik. Jadi yang diterima hanya 55%. Nah, yang lainnya kemana? Yang 45% ada jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, dan prestasi ya teman-temanku semua. Jadi SMA itu paling banyak di jalurnya zonasi. Jadi teman-teman jika mendaftar di jalur SMA ya pilihan pertama dulu nanti jalur zonasi. Nah, pasti ada pertanyaan begini, apakah kita bisa mendaftar di jalur zonasi, afirmasi, prestasi, perpindahan orang tua? Begitu Pak? Tidak bisa. Kita dari keempat jalur ini tadi kita bisa memilihnya yaitu jalurnya zonasi saja atau afirmasi saja atau perpindahan orang tua saja. Nah, apakah nanti jika di zonasi tidak diterima lalu bisa pindah ke afirmasi? Bisa. Jadi sebelum ditutup, selama masih dibuka pendaftarannya, teman-teman bisa mendaftar di jalur zonasi dulu. Atau misalnya gini, prestasi dulu karena nilainya bagus. Prestasi dulu mendaftarkan, ternyata nilainya turun-turun, saingnya terlalu banyak di atasnya. Itu bisa pindah ke jalur zonasi Pak, bisa. Atau afirmasi bisa. Jadi sebelum ditutup pendaftaran kita bisa pindah-pindah untuk jalurnya. Bukan saja di jalur di SMA saja, kita bisa pindah jalur ke SMK. Misal sekolah di SMK bisa. Kita bisa mendaftar di SMK jalurnya zonasi bisa. Selama
pendaftaran masih dibuka. Nah, yang kedua jalur afirmasi itu diperuntukkan untuk siapa? Bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, anak yatim, atau piatu, yaitu calon peserta didik yang sudah tidak memiliki ayah atau ibu akibat ayah atau ibu. Nah, ini ya selanjutnya ya. Kalau ini dulu yaitu tentang ayah atau ibu akibat calon peserta didik yang bersangkutan meninggal dunia akibat terpapar COVID ya. Kalau dulu ya. Terus calon peserta didik diterima di jalur afirmasi itu hanya 20%, jadi sedikit ya kalau di SMA. Lalu ketentuan berikutnya, apabila jumlah calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur ini kurang dari 20% dari daya tampung apa ini? Ketentuan tersebut pada 2.2 dapat tidak dipenuhi. Oh gitu. Apabila jumlah calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur ini kurang dari 20% gitu ya. Nah, calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan seterusnya. Ini teman-teman nanti bisa download ya. Terus di jalur perpindahan orang tua, nah jalur PPDB perpindahan orang tua wali yakni jalur yang disediakan bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua. Misalnya orang tuanya berpindah kerja, nah kita ikuti, itu adalah perpindahan tugas orang tua. Nanti dibuktikan ada perpindahan yang dimaksud dalam 3D1 adalah perpindahan tugas sekurang-kurangnya antar kabupaten atau kota. Nah, gitu. Terus kuotanya hanya 5% saja, sedikit sekali ya teman-teman. Oke. Yang terakhir yaitu jalur prestasi. Jalur prestasi ini adalah persaingannya dengan seleksi, yaitu dengan paling bagus nilainya, yaitu jalur prestasi PPDB yang menggunakan seleksi peserta calon didik. Peserta didik yang dimaksud melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam atau di luar zonasi. Jadi di dalam zonasi atau di luar zonasi itu daftarnya ke sini, yaitu menggunakan jalur prestasi. Nah, ini yang diterima hanya paling banyak 20% saja untuk di SMA. Nah, bobot nilai prestasi hasil perlombaan ini masuk di situ juga teman-temanku semuanya. Misalnya ada bukti atas prestasi yang diterbitkan paling singkat 6 bulan, paling lama 3 tahun, yang dihitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran. Prestasi tersebut diperoleh pada jenjang SMP atau sederajat. Jadi piagam-piagam kalau punya piagam ya bisa masuk ke prestasi ya mendaftarnya teman-temanku semuanya. Nah, bukti prestasi calon peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan SMP sederajat yang berdasarkan dari luar Provinsi Jawa Tengah dilakukan verifikasi bukti penghargaan atau pengujian kompetensi prestasi yang diraih oleh satuan pendidik yang dituju sebelum ditetapkan bobot nilainya. Itu teman-temanku semuanya. Nah, bagaimana jika kita tidak mempunyai piagam? Tidak masalah, kita tetap bisa mendaftar di jalurnya prestasi juga. Jadi kita tidak punya piagam, misalnya itu sertifikat piagam kejuaraan, tapi kita bisa mendaftar di jalur prestasi bisa. Kalau piagam itu hanya untuk menambahkan nilainya, itu bisa teman-temanku semuanya. Nah teman-temanku semuanya, itulah jalur pendaftaran di SMA ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas di jalur SMK di video berikutnya. Nah teman-teman silahkan ketik pertanyaan di kolom komentar segera, nanti insya Allah akan saya jawab. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.